Terjerat cinta duda. Bab 03. Diajak kencan. Tak terasa waktu terus berlalu, sudah sebulan lebih Nia keluar dari rumah ayahnya, membuat Dahmi tiba-tiba merindukan sang mantan kekasihnya itu. Dahmi duduk sendiri di teras rumah sambil menikmati kopi buatan sang mertua dan rokok di tangannya. Pikirannya jauh menerawang saat masih bersama Nia. Sosok perempuan yang pernah mengisi harinya itu belakang ini sering muncul di pikiran Dahmi. Apa efek terlalu rindu, atau mungkin saja dia merasakan jenuh pada Erla yang memiliki sifat terlalu manja dan tidak suka diatur, berbeda jauh dengan Nia yang lebih dewasa dan lemah lembut. Sedangkan Nia sekarang sedang mondar-mandir di dalam kamarnya kebingungan. Sudah 2 minggu ini dia tidak bertemu Mira, bahkan ibu kos mengatakan kalau Mira tidak lagi kos di tempatnya. Seluruh pakaiannya sudah dia bawa pada malam hari. Nia berusaha menghubungi nomor Mira tapi tidak pernah aktif lagi. Serasa ingin pecah kepalanya memikirkan masalah ini. Jatuh tempo pembayaran cicilan Mira sudah 2 hari, bisa saja bulan ini dia yang membayarkan, tapi bulan-bulan berikutnya bagaimana? Gajinya tidak akan cukup jika harus membayar cicilan dan biaya kos serta hari-harinya. Nia benar-benar pusing memikirkan masalah ini. "Pak Bos manggil kamu nih," ujar Maya membuat Nia ketakutan. Sudah pasti bosnya akan bertanya masalah cicilan pinjaman itu. Nia bangkit dengan rasa enggan, bingung jawaban apa yang harus dia berikan jika tiap bulan menutupinya. Otomatis Nia tidak sanggup. Tak berapa lama Nia keluar dengan wajah cemberut. "Kenapa?" tanya Maya penasaran. "Mira kabur, Mei." "Apa?" Aku juga nggak ngangka, 2 minggu lalu masih ngobrol dia bilang adiknya sudah mulai pulih, tapi kini malah menghilang bak ditelan bumi. Mana angsuran pertama lagi udah jatuh tempo," cerita Nia. "Aku bilang juga apa nih, nggak selamanya orang itu baik." Hiks. "Aku harus bagaimana, Mei? Minta bantuan siapa?" Isak Nia membuat Maya kasihan, tapi dia juga tidak bisa membantu. Secara gaji mereka sama dan kebutuhan mereka juga hampir sama, bedanya Maya tinggal bersama keluarganya. "Aduh, jangan nangis nih, aku juga bingung nih. Coba saja aku dengerin omongan kamu kemarin, Mei, tapi aku hanya berniat baik." Mei malah disalahgunakan oleh Mira. "Iya, aku tahu nih. Mau bagaimana lagi, nasi sudah jadi bubur. Lain kali jangan terlalu percaya pada orang lain. Terkadang keluarga sendiri pun bisa jadi musuh dalam selimut nih," ucap Maya dan diangguki Nia setuju. "Kok pulangnya malam, Mas?" tanya Erla yang melihat jam sudah pukul 22 WIB. "Banyak pekerjaan lah," jawab Dahmi meletakkan jasnya ke sembarang arah. Tubuhnya serasa lelah seharian bekerja. "Mas, jangan ditaruh di situ. Kasihan lo sama Mama, capek beresin kamar kita." "Kenapa harus Mama sih lah? Kalau untuk urusan kamar aku rasa kamu juga bisa. Jangan terlalu bergantung pada mamamu. Kapan kamu bisa mandiri?" kesal Dahmi. "Mas, aku ini hamil muda, mana bisa bekerja. Banyak perempuan di luar sana yang hamil muda lah." Sembari mengurus suami dan rumah tangganya, mereka juga bekerja sebagai wanita karir, tidak ada yang mengeluh. "Kenapa kamu jadi membanding-bandingkan aku dengan orang lain, Mas?" jawab Erla mulai emosi. "Kamunya terlalu lebay. Mas. Apa aku salah jika bermanja-manja dengan mamaku sendiri? Dia tidak keberatan. Tapi aku yang keberatan lah. Apa-apa dilayani mamamu. Sampai kopi pun mamamu yang buat," ucap Dahmi mulai protes. "Oh, jadi kamu tidak suka buatan mamaku, Mas? Tidak enak begitu." "Bukan maksudku mengatakan tidak enak, tapi aku ingin dilayani istriku. Buat apa menikah kalau kamu sibuk dengan memanjakan tubuhmu sendiri?" "Mas, aku begini juga untuk kamu. Jika dari pagi aku bekerja rumah tangga sampai malam, sudah pasti tubuhku remuk dan tidak akan bisa melayanimu di ranjang. Menikah bukan hanya urusan ranjang lah, tapi juga urusan mengurus semua keperluan suami.
Aku bukan pembuat mas, protes Erla membuat Dahmi kesal. Terserah kamu, bicara sama kamu selalu saja salah. Kamu egois mau menang sendiri tahu begini aku tidak mau pulang tadi, ketus Dahmi keluar dari kamar mereka. Mas. Pekik Erla tapi tak dihiraukan Dahmi dia justru pergi ke garasi mobilnya dan menghidupkan kembali mesin mobil lalu pergi. Hari ini Nia terlihat lebih murung daripada kemarin, Maya tahu betul penyebab sahabatnya ini murung. Masih gak ada kabar dari Mira, nih? Tanya Maya mendekati Nia yang sekarang sedang duduk di kantin sambil meneguk segelas air. Dia benar-benar kabur Mei. Aku sudah bingung bagaimana cara melunasi hutangnya, Pak Alan bilang tidak akan memberikan bunga jika aku mampu membayar semuanya, jawab Nia mengeluh. Nia merutuki dirinya sendiri yang terlalu percaya pada orang lain mulai dari Erla dan Dahmi serta Mira saat ini. Beberapa kali Nia selalu memaki dirinya sendiri karena sudah bertindak bodoh. Sekarang, temannya tersebut sudah kabur entah kemana dan tak bertanggung jawab atas hutangnya yang memakai nama Nia jelas. Sekarang pihak bank minta Nia yang melunasinya. Aku bingung harus pinjam uang pada siapa untuk melunasi hutang itu Mei, keluh Nia lagi. Jika tidak dilunasi otomatis Nia akan membayar beserta bunganya. Saat sedang merenung dan melamun, tiba-tiba teman Nia yang lain datang seraya menyerukan namanya dengan nyaring. Nia terkejut, hingga dia hampir menjatuhkan gelas di tangannya. Ada apa sih, Sar? Nia bertanya dengan nada sebal. Temannya yang bernama Sari itu hanya cengengesan saja melihat wajah sebal Nia. Tumben jutek bener nih, nggak kaya biasanya. Tanya Sari. Abis ditipu dia, sahut Maya. Ditipu siapa? Tanya Sari kaget. Teman satu kosnya. Gila kepalaku rasa mau pecah Mei, berdenyut memikirkan hutang orang lain, oceh Nia. Maya menceritakan pada Sari apa yang terjadi pada sahabatnya ini. Memang berapa total hutangnya nih? Tanya Sari penasaran. 50 juta, jawab Maya membuat Sari sedikit terkejut. Lumayan banyak ya nih, tapi kayaknya dia sudah merencanakannya deh nih. Karena dia memberikan kamu kos supaya kalian bisa dekat gitu, iya nggak Mei? Tanya Sari. Menurut aku juga gitu Sar, cuma Nianya aja yang nggak sadar, bahkan aku sudah beberapa kali memperingatinya. Kamu sih ini mudah dimanfaatkan orang lain, ucap Sari dan diangguki Maya setuju karena memang Nia orangnya pemurah. Mungkin aku bisa bantu kamu untuk membayarkannya nih, ucap Sari. Maya dan Nia langsung kaget mendengar itu. Nia pun menggeleng langsung. Aku gak mau merepotkanmu Sar, ini salah aku, Nia menolak. Jangan sungkan, nih, sekarang aku bantu kamu tapi lain kali mungkin kamu yang bantu aku, Sari berkata tapi Nia tetap menggeleng dia tak mau orang lain ikut terbebani dengan hutang ini. Aku nggak kasih kamu uang nih, tapi bantu kamu dengan pekerjaan, gimana? Tawar Sari. Aku sudah bekerja Sar, nggak mungkin kan bekerja di tempat lain, ucap Nia yang tak mengerti. Gini, adik mamaku butuh teman kencan. Maksud kamu? Bukan negatif Nia, jangan salah paham dulu, potong Sari cepat. Ada satu pekerjaan untukmu, hanya untuk semalam saja. Dan bayarannya lumayan besar nih, mungkin bisa untuk membayar separuh hutang temanmu itu dan minta pada Pak Alan untuk dispensasi separuhnya lagi sampai kamu mendapatkan uang. Pasti Pak Alan maulah, nanti aku yang akan menghadap Pak Alan langsung untuk menjelaskannya, ucap Sari tiba-tiba. Nia langsung menatap Sari dengan tatapan curiga dan kaget. Kamu gak berpikiran untuk menjualku kan Sar? Tanya Nia. Sari mendesis pelan mendengar itu. Enggak lah nih, kamu kira aku gigolo apa? Sari menjawab diakhiri dengan dengusan pelan membuat Maya sedikit terkekeh. Kemarin itu Om Ben memintaku mencari seorang kenalan yang bisa menemaninya makan malam di acara reuni semanya.
Mungkin kamu mau, ujar Sari. Kening Nia mengernyit mendengar itu. Om kamu kah? Tanya Nia bingung. Sari pun mengangguk dengan semangat. Iya, dia adik mama nomor 2. Om Ben baru bercerai dengan istrinya 2 tahun yang lalu, dan mereka satu sekolah jadi sudah pasti istrinya akan datang. Istrinya sudah menikah dengan rekan bisnis Om Ben, jadi Om Ben gak mau dibilang belum bisa move on dari dia, jadi Om Ben minta aku cari kenalan untuk menemaninya, jelas Sari. Cuma menemani kan, gak macam-macam. Tanya Nia memastikan. Iya. Om Ben butuh gandengan nih, nanti aku minta bayaran kamu 25 juta biar hutangnya bisa separuh terbayar, jelas Sari. Tunggu Sar, emang Om Ben-nya kamu mau bawa aku? Gak usah mikirin itu. Bagaimana? Mau apa enggak? Tanya Sari tak sabar. Nia diam beberapa saat, berpikir dulu. Terima saja nih, hitung-hitung bisa bayar hutang Mira kan, bujuk Maya yang juga kasihan melihat nasib sahabatnya ini. Dia tak bisa membantu banyak jika hanya sebatas 5 juta pasti akan Maya pinjamkan untuk Nia. Hanya makan malam saja kan? Mungkin aku bisa, jawab Nia agak ragu. Sari langsung tersenyum lebar mendengar itu. Bagus, nanti akan aku hubungi Om Ben terlebih dahulu, pasti dia senang karena sudah dapat gandengan, ucap Sari. Dengan semangat dia mengambil ponsel mahalnya dan menghubungi seseorang. Tenang saja, aku jamin Om Ben gak mungkin macam-macam padamu. Hanya menemaninya makan malam saja sampai acara reuninya selesai, ujar Sari dan Nia tersenyum mendengar itu, dan tak lupa mengucapkan terima kasih. Seorang wanita cantik dengan name tag Siska terlihat sedang sibuk membereskan berkas di mejanya. Dia memastikan lagi kalau semua berkas yang dia pegang lengkap tanpa ada yang tertinggal satupun. Setelah yakin semuanya sudah dia pegang, wanita tersebut berjalan masuk ke dalam ruangan atasannya. Ini biografinya Pak, tadi Nona Sari yang mengirimkannya pada saya, Pak. Siska menyerahkan berkas yang dia pegang pada sang atasan, Benny Dwi Putra. Terima kasih, jawab lelaki yang biasa dipanggil Om Ben oleh keponakannya ini. 25 tahun. Menurutmu dia cocok untuk menemaniku malam ini? Tanya Ben sedikit ragu. Perbedaan usia yang sangat jauh membuat Ben ragu jika wanita rekomendasi keponakannya cocok untuk menemaninya besok malam. Usia tak jadi masalah Pak, yang jelas dia cukup cantik dan muda, setidaknya Nyonya Ambar akan merasa tersiingi, jelas Siska dan diangguki Ben setuju. Fania Gustini, ucap Ben dengan suara pelan. Bekerja di salah satu bank swasta Pak, bukannya para pegawai bank tidak perlu diragukan lagi kecantikannya. Benar, jawab Ben cepat, setidaknya dia bisa memamerkan perempuan pada Ambar nanti. Baiklah. Terima saja dia besok, aku ingin kamu bawa dia ke salon dan butik. Pastikan dia berpenampilan dengan benar. Jangan sampai membuatku malu, ujar Ben. Dia menyimpan berkas tersebut di atas mejanya. Apa Bapak tidak mau menemuinya terlebih dahulu sebelum kalian berkencan? Tanya Siska. Tak perlu. Besok aku akan langsung menjemputnya saat akan berangkat, jawab Ben. Siska mengangguk kecil dan segera keluar. Sebenarnya Ben tak terlalu ingin hadir dalam reuni itu. Hanya saja, egonya terlalu besar jika dia tak hadir dalam acara reuni tersebut. Pasalnya, mantan istrinya pasti hadir. Dan Ben tak mau dianggap gagal move on dari wanita itu jika sampai tidak hadir membawa gandengan. Jika itu terjadi sudah pasti dia yang akan jadi bahan ejekan oleh teman-temannya, meskipun tampang Ben cukup tampan tak akan menghentikan ejekan mereka karena status dudanya tanpa pasangan, apalagi Ambar menikah dengan rekan bisnisnya dari luar negeri cukup membuat Ben panas. Memang bagi wanita yang tak setia seperti Ambar pasti akan mudah menemukan pengganti.
Tidak seperti Ben yang memang tak mau mencari pasangan lagi secara asal-asalan. Ben mengusap wajahnya, tiba-tiba terlintas kenangan masa lalu bersama Ambar. Mereka berpacaran cukup lama semasa SMA dan mereka juga beberapa kali putus, namun memutuskan untuk bersama lagi. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah 4 tahun yang lalu, tepatnya sesudah Ben tamat kuliah, tapi ternyata pernikahan mereka hanya bertahan 2 tahun saja. Ben menceraikan Ambar karena sebuah prinsip yang tidak bisa Ben terima. Ben yang menginginkan seorang anak, namun Ambar sengaja memakai kontrasepsi secara diam-diam karena tak mau memiliki anak. Alasan pertama Ambar yaitu jika memiliki seorang anak sudah pasti bentuk tubuhnya tidak akan ideal lagi, dan yang kedua Ambar mengatakan kalau Ben belum terlalu mapan secara finansial. Saat itu Ben memang masih berstatus pegawai biasa meskipun di kantor papanya sendiri. Setelah menjadi duda Ben belum pernah dekat lagi dengan wanita manapun setelah bercerai. Ben memilih untuk fokus saja pada pekerjaannya. Melanjutkan kepemimpinan sang ayah di perusahaan yang sudah diberikan pada Ben 1 tahun belakangan ini. Dahmi tidak pulang ia semalam. Tanya Mama Dina yang tidak melihat sang menantu pagi ini. Pulang tapi dia pergi lagi, banyak pekerjaan katanya, jawab Erla tak ingin bercerita kalau mereka bertengkar semalam. Hati-hati Lola, kamu harus pandai-pandai jaga suami. Rawat diri, manjain suami kamu karena pelakor di luar sana lebih seram lah. Kamu jangan sampai lengah, bisa-bisa janda muda kamu, nasihat sang mama. Iya Ma, jawab Erla sedikit takut. Apalagi suami kamu berpangkat, sudah pasti banyak perempuan yang haus uang di luar sana mengincarnya, jadi kamu harus jeli lagi pada suamimu. Kalau pulang manjain dia, jangan justru diajak ribut, lama-lama suami bisa bosan. Erla sedikit tertegun dengan ucapan sang mama semalam, justru mereka bertengkar karena hal sepele. Nih, nanti akan ada yang menjemputmu pulang dari kantor, kebetulan kita tidak lembur hari ini, ujar Sari pada Nia. Nggak masalah Sar kalau aku pergi, tanya Nia memastikan. Gampang lah Nih, entar aku yang bilang sama Pak Alan kalau kamu ada keperluan, jawab Sari. Sari memang bisa dikatakan cukup berpengaruh di bank tersebut. Selain dia sebagai analis kredit, Sari merupakan tunangan Alan sang kepala bank, jadi sangat mudah untuk Sari berkomunikasi pada kekasihnya itu untuk meminta izin. Berikan alasan yang masuk akal Sar, aku takut Pak Alan marah dan justru memecatku, ujar Nia jujur. Tenang saja Happy Vanya. Tepat pukul 4 sore ponsel Nia berbunyi. Nia diam sesaat seraya memegang ponselnya dengan erat. Sudah ada jemputan untuknya di luar. Nia segera pamit pada Sari dan Maya untuk pergi. Di sepanjang perjalanan Nia selalu berdoa semoga saja semuanya berjalan dengan lancar. Nia tak sabar untuk segera mendapatkan bayaran yang mana uangnya bisa dia gunakan untuk membayar hutang Mira. Hidupnya pasti akan sedikit tenang jika hutang tersebut bisa dia lunasi. Nia diturunkan di sebuah kafe dan saat ini dia sedang berdiri bersama dengan seorang wanita dewasa yang cantik dan berpenampilan rapi. Senyumnya sangat ramah, membuat Nia merasa tenang. Vania. Wanita itu bertanya, dan Nia langsung mengangguk sebagai jawaban. Saya Siska, sekretaris Pak Ben, saya diminta oleh Pak Ben untuk mendandani kamu dan mempersiapkan kamu untuk acara nanti malam, jelas Siska. Om Ben? Pak Ben mana? Tanya Nia gugup. Pukul 7 malam nanti beliau akan menjemputmu, ucap wanita tersebut dan Nia mengangguk tanpa bicara apapun. Kamu makan dulu nanti saya akan bawa kamu ke salon, ujar Siska. Setelah makan Nia pun langsung mengikuti langkah Siska masuk ke dalam sebuah mobil mewah berwarna silver. Nia merasa kagum setelah berada di dalam mobil tersebut. Terlihat norak memang. Pasalnya dia jarang naik mobil. Paling juga dia hanya naik taksi online dan Grab. Jadi, kamu temannya Nona Sari?
Siska bertanya, memulai obrolan pada Nia yang duduk di sampingnya. Iya, Bu. Kami teman satu kerjaan, jawab Nia. Dia berusaha menampilkan senyuman terbaiknya. Setahu saya Nona Sari memiliki banyak teman. Tapi hanya kamu yang dia rekomendasikan untuk menemani pamannya sendiri. Apa ada sesuatu yang istimewa dari kamu? Ujar Siska membuat Nia tersenyum canggung mendengar itu. Mendengar kata paman, membuat Nia menerka-nerka bagaimana rupa paman Sari tersebut. Apa sudah berumur atau bisa jadi kepala botak dengan perut buncit? Kebetulan saya memang sedang butuh uang, Bu. Dan Sarahu itu jadi dia menawarkan saya pekerjaan yang menurut saya pun tidak sulit, balas Nia jujur. Siska terlihat agak kaget mendengar itu. Namun dia tak bertanya, karena takut membuat Nia tersinggung. Kamu tinggal sendirian? Atau bersama orang tua? Siska terus bertanya, agar suasana di antara mereka tidak terasa canggung dan hening. Sendirian, Bu. Saya kos di daerah Salatiga, mama saya sudah meninggal dan papa saya menikah lagi jadi saya memutuskan untuk keluar dari rumah, Nia menjawab dengan tenang. Namun hati Siska terasa mencelos mendengar itu. Ah, sekarang dia paham. Nia mungkin sedang kesusahan ekonomi hingga dia mau menerima pekerjaan singkat ini. Ya wajarlah. Apalagi jika dia memang tak punya mama, tak ada tempat untuk mengadu atau berkeluh kesah. Setelah beberapa menit, akhirnya mobil Siska sampai di parkiran sebuah salon. Siska mengajak Nia untuk turun dari mobil dan masuk ke dalam salon bersamanya. Nia agak bingung, jadi dia memilih untuk mengikuti langkah Siska saja. Biasanya Nia juga sering ke salon tapi tidak seperti ini salonnya, yang dia datangi kali ini sangat mewah membuatnya pangling. Siska berjalan mendekati seseorang yang merupakan salah satu pegawai salon tersebut. Mereka berdua berbincang beberapa saat, lalu pegawai salon tersebut melihat ke arah Nia dan tersenyum ramah. Bisa selesai sebelum jam 7 malam kan Mbak, soalnya nanti Pak Bos akan menjemputnya, ujar Siska. Akan kami usahakan Bu Siska, ucap pegawai tersebut. Salon ini memang sudah menjadi langganan keluar putra dari dulu. Siska pun juga sering kemari jika akan mendatangi acara kantor bersama Ben. Nia ikuti dia ya. Aku rasa kamu sudah terbiasa ke salon jadi tidak akan begitu sulit bukan, ujar Siska dan diangguki Nia patuh. Nia lumayan sering ke salon meskipun hanya sekedar facial dan cuci rambut, maklum saja dia masih gadis apalagi pekerjaannya menuntun Nia harus selalu tampil fresh terlihat dari kulit dan wajah Nia yang terawat, meskipun bukan salon mahal yang sering didatanginya. Aku akan pergi untuk menyiapkan bajumu. Nanti aku kesini lagi, ucap Siska. Lagi-lagi Nia hanya bisa mengangguk saja. Bersambung.